tolong nasihatnya. Ana belakangan ini sering mengalami futur ketika sedang puasa. Bagaimana agar ana melawan rasa futur itu ketika sedang puasa? Iya, ahibati fillah, innamal a'malu binniyat. Maka tolong ketika antum puasa, antum bikin banyak niat. Kenapa antum puasa? Ya Asyura Ustaz, kan untuk mengampuni dosa 1 tahun. Tambah niatnya. Kenapa antum puasa? Katanya puasa itu amalan yang paling dicintai Allah, Ustaz. Anak kepingin mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa ini. Kenapa antum puasa? Katanya puasa sehari itu Allah akan jauhkan wajah kita dari api neraka sejarak 70 tahun, Ustaz. Kenapa antum puasa? Ya anak kepingin masuk dari pintu royan, Ustaz. Jadi ada niat yang banyak, jamaah. Bukan sekedar kenapa puasa? Ya katanya sunnah puasa, Ustaz. Bas. Ketika seorang hanya seperti itu ibadahnya, sama dengan yang lain, dari sisi zahirnya dia akan berhenti makan dari fajar terbit dan berakhir dengan matahari tenggelam. Tapi kualitas ibadahnya beda. Kenapa antum puasa? Katanya orang kalau nggak bisa nikah suruh puasa, Ustaz. Ana mau jaga syahwat ana. Jadi sudah ada niat-niat itu, jemaah. Maka mudah-mudahan dengan seperti itu Allah berikan kekuatan kepada kita sehingga puasa kita lebih berkualitas. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, tandai kami yang hadir di majlis ini jika antum masuk surga. Allahu Akbar, jamaah. Antum tanda anak sudah kasih tahu antum tuh sebelah antum nggak mau kenal antum. Gimana mau menandai antum ini kayak gini? Pertanyaannya, Ustaz, sampai manakah batasan kita sebagai suami menghadapi istri yang selalu minta cerai dan cerewet? Syukur. Ya, istri itu kayak gitu. Kalau istri antum nggak cerewet, bisu. Nah, jadi perempuan itu seperti itu. Perempuan itu suka minta cerai. Nah, makanya sama Allah Azza wa Jalla nggak dikasih dia hak menceraikan suaminya. Kalau dia punya hak menceraikan suami, oh, udah nggak ada yang punya istri di sini. Sahih, itu tabiat wanita. Bagaimana Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan tentang wanita itu? Lau ahsanta ila ihdahunaddah. Kalau engkau berbuat baik kepada mereka, kepada salah satu dari mereka setahun, sepanjang tahun kau berbuat baik. Tsumma ra'at minka syai'an. Lalu dia melihat engkau melakukan sesuatu yang menyakitin dia. Apa kata dia? Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku nggak pernah melihat engkau berbuat baik sedikit pun. Bayangkan. Itu tabiat wanita. Jadi kalau antum punya istri yang cerewet minta cerai, insya Allah kawan antum banyak gitu. Jadi jangan antum berpikir, waduh, anak kok hidupnya menderita, kayaknya anak mau ganti sama lagi itu dapat, bisa jadi. Baik, hanya saja sebagai seorang suami dia harus bisa merubah tabiat istrinya, karena tabiat itu bisa diarahkan. Istri yang cerewet itu manfaatkan untuk ngajarin anaknya. Istriku, aku lihat engkau ini masya Allah pintar ngomong, ini itu. Bagaimana diarahkan supaya ngajarin anaknya. Dan alhamdulillah anak-anak tuh dirawat sama ibu, sama wanita. Wanita itu punya kosakata yang jauh lebih banyak daripada laki-laki. Kalau istri antum itu nggak cerewet, anak antum telat bisa ngomongnya. Karena dia jarang diajak ngomong. Antum lihat perempuan itu, ini bayi belum bisa ngomong, ya Allah anaknya siapa ya, ini ya, nanti kalau besar mau jadi apa ya. Antum lihat, ya Allah ini istrinya siapa ini, istrinya kamu ya. Jadi biasa dia seperti itu, cerewet ini itu ya wajar, cuma tadi diarahkan. Kalau bisa, kalau ngomong jangan sampai tetangga kedengaran. Kan ada perempuan-perempuan kalau ngomong tetangga sampai dengar. Namanya tetangga Ishak umpamanya, dia manggil anaknya Ishak, tahu tetangga lebih. Oh
ternyata tetangga yang manggil. Itu terjadi sama wanita. Maka antum sabar, dan kalau dia minta cerai katakan, ya Allah gimana? Aku mau pisah sama engkau. Namamu itu di hatiku. Aku gak bisa hidup tanpa engkau. Jangan minta cerai, ya bismillah lah. Minta cerai, jangan. Engkau suami yang harus pakai akal, dia pakai perasaan. Pakai perasaan, dan wajar. Pagi minta cerai, malamnya sayang-sayang sama engkau. Besok pagi minta cerai lagi, kayaknya aku gak kuat lagi. Maka hendaklah engkau bersabar menghadapi itu. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya, bagaimana sikap kita ketika salah satu anggota keluarga hobi bikin status di sosmed yang secara terang-terangan menyindir anggota keluarga yang lain, termasuk saya? Ini pertanyaan bukan Anda. Ada curiga dengan itu, Ustaz. Apakah berdosa apabila kita hindari? Dan mohon nasihatnya Ustadz kepada beliau dan suaminya yang seakan membiarkan perilaku istrinya tersebut, karena ini menimbulkan perpecahan di dalam keluarga kami. Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang pertama nasihat ana, jangan suka lihat status orang. Antum nyakitin diri antum sendiri. Udah tahu fulan bikin status yang gak nyaman, antum lihat lagi. Lalu ya Allah ini dosa yang bikin status dulu. Yang baca, kenapa kau baca gitu dulu? Wallah jamaah kita itu kalau nggak kepo sama kehidupan orang, tenang hidup kita. Tenang. Aneh itu nggak tahu sama status istrinya. Bikin apa dia ini? Sampai orang lain, Ustaz nggak ngeliat status istrinya. Allahu a'lam, nggak tahu. Sampai pernah anak kepingin tahu, ngeliat status itu kayak apa sih? Jamaah, ada banyak kesibukan kita. Kenapa kita harus melihat statusnya orang lain? Yang akhirnya antum sakit hati, keluarga berantakan. Dimulai dari mana? Dimulai dari melihat status. Tapi kan gara-gara dia nulis status, Ustaz. Kalau antum nggak ngelihat, antum nggak akan sakit hati. Status itu seperti orang yang mindah omongan. Antum lihat, kita sama saudara kita, anak sama beliau, itu nggak ada masalah apa-apa, baik. Tapi tahu-tahu ada satu orang mindah omongan beliau. Ustaz, dia ngomongin antum kayak gini, kayak gini. Sakit hati kan anak? Status itu kan tadi dipindah omongan orang itu sehingga kita melihat dan membaca. Maka hendaklah kita menghindari melihat status orang. Yang kedua, bagi orang yang buat status, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari lisan manusia melainkan di situ ada yang mencatat dan mengawasi. Kalau itu lisan jamaah, kalau itu lisan, bayangin ya, yang diomongkan, yang setelah keluar suara itu hilang kan? Itu dicatat. Bagaimana yang kita tulis? Kita nulis dan ada catatannya. Jadi story-nya itu ada, bisa dilihat. Antum pernah nulis ini itu. Yang omongan aja ada, bagaimana dengan yang ditulis sama? Maka hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa yang kau tulis. Kebanyakan yang membuat orang masuk neraka itu lisan. Karena lisan itu banyak berbicara, dan kalau sekarang mungkin dengan tulisan membuat status itu, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tulis status yang membuat orang bahagia. Orang ketika melihat dia berbahagia. Bukankah di antara amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, sururun tudkhiluhu ila muslim, kegembiraan yang engkau transfer ke hati seorang muslim. Ini amalan yang dicintai Allah. Kenapa engkau bikin orang lain susah? Dan menghadapi orang seperti ini, jangan dilihat statusnya. Dia seperti orang bodoh yang berbicara, antum jangan jawab. Idza nataqa as-safih, kata Imam Syafi'i, idza nataqa as-safihu fala tujibhu. Fa khairun min ijabatihi as-sukut. Fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamut. Ini orang yang bikin status ini, kalau antum nggak ngelihat, kan dia tahu kan? Dia tahu nggak dengan yang melihat status dia? Tahu. Antum nggak usah ngelihat. Semua anggota keluarga nggak ada yang ngelihat. Dia akan bingung, ya Allah, kok nggak dilihat sama mereka ya? Apa anak harus screenshot anak kirim ke mereka? Enggak. Dia lama kelamaan berhenti bikin status. Nah, tidak ada yang menanggapi. Dia dianggap tidak ada.
jadikan dia seperti orang yang tidak ada. Antum hidup bahagia insyaallah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya tentang puasa pada bulan Muharram. Lebih baik mana, berpuasa pada tanggal 9 atau 10 atau keduanya? Bagaimana pendapat Ustaz dan apa hikmah menambah puasa pada hari ke-9? Insya Allah udah terjawab ya pertanyaan ini. Bahwasanya Asyura itu artinya tanggal 10. Asyura itu tanggal 10. Kalau tanggal 9 disebut Tasu'a, dari Tis'ah tadi, Tasik jadi Tasu'a. Jadi puasa yang sebenarnya tanggal 10-nya. Jadi kalau antum hanya mau puasa 1 hari, tanggal 10. Tapi kalau mau puasa 2 hari, 9 dan 10. Hanya saja tadi yang ada masalah di sini, penetapan tanggal 10-nya. Ya sudah, berarti antum kalau mau puasa 1 hari, puasa tanggal 9 sama tanggal 10. Niatnya cari Asyura, tentu akan dapat pahala insyaallah. Apa hikmahnya menyelisihi orang-orang Yahudi? Pahalanya insyaallah yang penambahan 1 hari itu ya, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Adapun hikmahnya kita bersyukur kepada Allah karena kita lebih pantas untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan akan diampuni dosa 1 tahun. Apa saja kiat-kiat selama bulan Muharram ini? Itu pertanyaan pertama. Kedua, jika di bulan Muharram telah berbuat dosa seperti maksiat, apakah ada konsekuensi selama bulan Muharram? Apa solusinya agar terhindar dari berbuat dosa atau maksiat selama bulan Muharram? Jazakumullah khairan. Nah, ini pertanyaan menarik sekali jamaah ya. Ketika seorang muslim masuk ke awal bulan, kita ingat ada doa apabila melihat hilal. Yang bulan lalu ana tanyakan, siapa yang masih ingat sama doanya? Doa melihat hilal. Oh, ada yang angkat tangan di belakang. Nah, jemaah, masa tiap awal bulan diingatkan lagi jemaah? Doa melihat hilal. Ana izin minum dulu, antum mikir dulu ya. Kalau enggak nyontek dulu. Nah, mana coba? Doa melihat hilal. Ini antum tadi tanya kiat-kiat untuk masuk bulan Muharram. Kiat yang pertama tadi udah mempersiapkan diri. Oh, nanti di awal bulan aku akan berpuasa. Kalau aku melihat hilal, aku akan berdoa. Apa doanya? Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Dapat di mana doanya? Nyontek bener. Anak kok nggak pernah dapat ya? Coba nanti contekannya kasihkan ke Ana. Dapat di mana? Sama. Ini ada hadisnya. Ada artikelnya saja. Artikelnya enggak. Yang ada hadisnya. Kita beramal berdasarkan dalil. Wa taufiqi lima tuhibbu wa tardah rabbi wa rabbukallah. Masya Allah. Nah, tidak apa-apa nyontek jemaah. Antum tiap awal bulan itu nyontek. Kelihatan hilal, mamanya pulang habis salat maghrib, salat isya. Ya Allah, ini hilal awal bulan nih. Keluarkan contekannya. Nah, karena tadi kita ini kepingin minta sama Allah di awal bulan ini sampai akhir jadi kebaikan. Kita Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan, keimanan, keislaman, keselamatan. Ada yang cuma sampai situ lalu mengatakan Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Ketika antum memulai bulan itu dengan doa, insya Allah yang lain dikasih taufik sama Allah. Tapi kalau sudah mulai awal bulan dengan dosa, apa yang harus antum lakukan? Dia antum harus lebih memperbanyak kebaikan.
Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu mengusir, menghapuskan dosa-dosa. Barakallahu fikum. Masya Allah. Afwan, izin bertanya terkait dana manfaat haji. Tahun 2019 yang lalu, Anda mendaftar haji khusus melalui travel. Yang disetorkan ke travel tersebut diserahkan ke Kemenak dan dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Tahun ini setelah pelaksanaan ibadah haji selesai, ada dana yang dikembalikan sebagai dana manfaat melalui rekening travel dan ditransfer ke rekening masing-masing jamaah. Pertanyaan Ana, apakah dana ini boleh digunakan mengingat waktu pendaftaran dulu tidak ada akad bagi hasil atau sejenisnya? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Allahu a'lam bissawab. Ya, Ana kemarin sempat menyimak diskusi antara beberapa ustadz berkaitan dengan dana yang dipertanyakan ini. Dia setor umpamanya 4.000 US dollar, nanti dana itu dibalikin full kepada jamaahnya untuk berangkat haji. Pulang haji ada uang yang dikembalikan lagi. Sebagian ustadz beranggapan nggak apa-apa karena bukan utang piutang, karena sejatinya kita itu beli kuota dari pemerintah, kemudian uang itu dikelola oleh pemerintah. Jadi kita beli uang kita, kemudian dikelola sama mereka, kemudian ada hasilnya. Ada yang berpendapat seperti, ada yang berpendapat nggak boleh. Jadi ana sampai saat ini belum tahu mana yang lebih kuat di antara dua pendapat tersebut. Mungkin ditanyakan kepada ustadz lainnya. Ustadz, sebagaimana yang telah kita ketahui, yaitu jika kita mendoakan saudara kita semuslim, maka malaikat akan mendoakan ke kita yang setimpal. Lalu bagaimana jika ada orang yang berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, apakah orang tersebut akan didoakan dengan ampunan setimpal sesuai dengan seberapa banyak orang yang mendapatkan manfaat dari doa kita? Nah, sahih. Antum ketika berdoa buat orang lain, antum akan didoakan oleh malaikat. Kemudian antum akan mendapatkan kebaikan dengan setiap orang yang antum doakan. Dan antum rasakan ya, ketika antum berdoa lalu antum doakan orang lain, bukan cuma doa ini. Umpamanya antum berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat ya Allah, buat aku, buat orang tuaku ya Allah, buat saudara-saudaraku, buat tetangga-tetanggaku ya Allah, buat kawan-kawanku di tempat kerja. Kemudian antum akan lihat ada perubahan hati antum, karena antum sudah mulai mikirkan orang lain. Kebanyakan kita kan kalau doa buat diri sendiri. Antum ketika minta rizki, antum mamanya kepingin mobil, ya Allah, aku belum punya mobil, anakku sudah 4 ya Allah, motor udah nggak cukup ya Allah, dan aku punya sohib juga ya Allah, fulan ya Allah, kasih ya Allah, tetangga-tetanggaku semua kasih mobil ya Allah, kawan-kawanku dulu di pondok ya Allah, kasih mobil semua ya Allah supaya manfaat buat mereka. Bisa antum doa kayak gitu? Apa urusan anak sama mereka, Ustaz? Anak ini doa belum dikasih-kasih. Antum ketika mendoakan mereka, malaikat itu akan dikirim sama Allah gitu. Antum akan mendapatkan kebaikan dan akan mendapatkan berkah dari doa antum. Maka berusaha, kalau antum berdoa, ada doa yang untuk tetangga-tetangga antum, kawan-kawan antum, paman-paman antum, bibi antum, sepupu-sepupu antum, doakan mereka tanpa harus mereka minta. Nah, insya Allah seperti itu. Maka jangan berhenti untuk berdoa, apalagi doa minta ampunan buat mereka. Coba antum punya tetangga, lihat tetangga ini kok malas sholatnya, ya Allah berikan hidayah kepada dia agar dia rajin ke masjid ya Allah, doakan jamaah.
Jadi orang yang jujur dalam berdakwah itu, di siang hari dia menyampaikan agama Allah ini kepada manusia, mengajak mereka kepada Allah, di malam hari dia minta kepada Allah buat mereka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Itu yang dapat Anda sampaikan, semoga bisa diamalkan. Jadi kita masuk ke sesi tanya jawab. Langsung mulai saja. Bismillah, Ustadz, mohon nasihatnya. Saya adalah seorang pemuda yang berusia 26 tahun. Saya sudah kecanduan film dewasa. Sebenarnya saya sudah ingin sekali menikah dan sudah bekerja, namun kendala orang tua yang banyak sekali menuntut agar lebih sukses lagi. Mohon solusinya, Ustadz. Barakallahu fikum. Allahu Akbar jamaah. Ya, ini salah satu fitnah yang mungkin ada di tangan kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Jadi semua lorong yang mengantarkan kepada perzinaan itu nggak boleh kita lewati. Karena zina itu perbuatan yang sangat keji dan jalan yang buruk. Makanya tidak ada alasan bagi seorang laki-laki untuk berzina, nggak ada alasan. Tatkala Allah sudah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Allah mengatakan nikahin wanita-wanita yang baik yang kalian sukai 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kau takut tidak bisa berbuat adil, 1. Nggak ada alasan engkau berzina. Kalau kemudian engkau tidak bisa menikah, lalu engkau melepas pandanganmu ke tempat yang haram, engkau tidak akan nikmat hidupnya. Yang ada engkau akan menderita. Kenapa? Al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta yattali 'alaihan nas. Dosa itu sesuatu yang gak nyaman di dalam dada manusia, dan kau takut orang lain tahu. Allah perintahkan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Solusinya menikah, nggak bisa menikah, puasa. Maka hendaklah engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha. Engkau berjanji untuk tidak kembali kepada dosa tersebut, karena ketahuilah boleh jadi engkau mati dalam kondisi engkau melakukan itu. Siapa yang menjamin engkau akan hidup setelah itu? Nggak ada. Ada orang yang mati di atas panggung, dan ada orang yang mati di ranjang perzinaan di hotel. Nauzubillah. Adapun bagaimana berkomunikasi dengan orang tua, maka seorang anak perlu memperbanyak doanya, memohon kepada Allah agar menundukkan hati orang tua. Dan para orang tua juga harus sadar bahwasanya anak kalau sudah baligh, apalagi kalau sudah tadi umurnya 26 tahun, sebenarnya dia sudah telat menikah. Kalau bicara nunggu sukses, boleh jadi umur 40 tahun dia juga belum sukses. Iya, kita ngelihat ada orang sampai umur 45 tahun, ya hidupnya, ekonominya susah, tapi punya istri, punya anak-anak, alhamdulillah. Maka antum sampaikan kepada orang tua, dan kalau kiranya nanti tetap nggak boleh sama orang tua, antum boleh nikah tanpa sepengetahuan orang tua. Jemaah, ini urusannya surga sama neraka. Kalau dia terus berbuat dosa gara-gara tidak menikah, maka dia menikah dan berhenti berbuat dosa. Tapi tetap yang lebih utama, karena anak laki ini ketika nikah nggak perlu wali. Berbeda dengan anak perempuan. Anak perempuan pun kalau orang tuanya menghalangi dia menikah,
dengan laki-laki yang soleh, dengan laki-laki yang baik, dia boleh datang ke pengadilan untuk menggugat orang tuanya. Bayangin, nih para orang tua juga harus sadar. Jangan kemudian kau mengatakan engkau harus nurut sama bapak, harus taat, bapak ibu ini surga dan neraka. Nah, betul. Tapi kalau sudah menghalangi dari kebaikan, ada yang namanya waliul adl. Antum berangkat ke pengadilan, di situ ada belangko untuk wali yang menghalangi anak perempuan yang menikah. Karena tujuan kita hidup mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Ketaatan kita kepada orang tua fil ma'ruf, dalam hal kebaikan. Kalau ternyata antum taat sama orang tua tapi antum terus berbuat dosa, apa gunanya? Jangan anak ingin berbakti sama orang tua. Oke, kalau kau ingin berbakti sama orang tua, berhenti berbuat dosa. Nggak bisa. Maka menikah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum. Soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat selalu. Mau tanya, apakah takut yang berlebihan kepada istri termasuk syirik? Mohon nasihat. Nah, jamaah, apakah memang di Lombok kayak gitu? Sepertinya. Ya, sebenarnya bukan takut sama istri. Anda lihat laki-laki ini insya Allah jagoan semua, tapi dia takut rumah tangganya berantakan. Dia takut keluarga yang dia bina akhirnya tidak tahu mau dibawa kemana. Disitulah ada laki-laki yang menghargai istrinya. Ada seorang alim ulama yang istrinya mungkin sama dengan istri sebagian orang di sini, ngomongnya kasar, ya, teriak-teriak. Ketika sohibnya bertamu, ini ada buku judulnya As-Sabru 'alal Azwaj, 'alal Zawjat, As-Sabru 'alal Zawjat, 'alal Azwaj, lupa, sabar menghadapi pasangan hidup. Ketika dia sampai rumahnya, dilihat kok kayaknya istrinya ini suka marah-marah sama suaminya, teriak-teriak ngomong tamunya. Ustaz, antum kenapa nggak ganti istri aja? Bukan nambah istri. Antum kan berpikir mau nambah istri, ini suruh ganti istri. Kenapa antum nggak ganti istri aja? Kata dia, aku takut istriku ini adalah azab yang Allah berikan kepada aku karena dosa-dosaku. Kalau aku ganti istri, takut lebih parah dari ini. Yang ada inilah diterima, kata dia. Jadi insya Allah ketakutan antum itu kadang-kala takut rumah tangganya berantakan. Makanya bagaimana menghadapi istri? Ya berdoa. Berdoa dan berikan hak-hak istrimu. Insya Allah Allah bukakan jalan buat antum. Barakallahu fikna. Soal berikutnya adalah, apakah pahala yang terhapus karena dosa bisa kembali lagi? Barakallahu fiik. At-taib minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari suatu dosa seperti orang yang nggak punya dosa. Dalam hadis ini kan orang itu jadi kosong, nol, dimulai dari nol catatannya, nggak punya dosa, catatan dia dosa-dosanya kosong. Ya amal kebaikannya tetap, tapi ternyata ada penjelasan dari Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Furqan. Allah mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi ketika orang itu bertobat, beramal soleh, dia beriman, dia benar-benar berubah, Allah hapuskan dosanya dan dosa-dosa itu dirubah menjadi pahala buat dia. Jadi bukan dikembalikan amal soleh antum, tapi dosa antum dirubah jadi kebaikan. Dan juga Nabi SAW jelaskan di dalam hadis yang berbincang tentang hari kiamat, di mana orang-orang yang disidang, ada salah satu persidangan di mana orang ini disebutkan dosa-dosanya sama Allah. Engkau melakukan dosa ini, iya ya Allah. Engkau melakukan dosa ini, iya ya Allah. Dia sebutkan. Kemudian Allah sebutkan ketika orang ini sudah yakin dia akan binasa,
dikatakan itu dosa-dosamu aku hapuskan dan aku ganti dengan kebaikan. Lalu orang ini mengatakan, ya Allah, aku kok nggak lihat ada dosa-dosa yang lain belum disebutkan di situ. Karena dia ingin rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan pernah khawatir ketika antum bertobat dengan Allah kepada Allah Azza wa Jalla, semua kesalahan antum dihapuskan, bahkan dirubah menjadi kebaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ana izin bertanya. Ana mu'allab sejak 20 Agustus 2023. Masya Allah. Belum sebulan, Ustaz. Allah yubarik wa yuqawwih wa yuthabbitu. Nah. Ibu ana muslim dari dulu, bapak ana non muslim. Sebelum mu'allab ana sudah bicara keras ke bapak untuk memberitahu mu'allab, mengajak mungkin maksudnya, Ustaz. Mengajak masuk Islam ya. Tetapi ia marah, mau bunuh diri. Ana diancam mau bunuh diri tersebut dan sebagainya. Lalu ana tinggal sama ibu dan langsung syahadat beberapa hari berikutnya. Dan bapak ana sering kirim sihir ke ana dan ibu ana. Di satu sisi ana masih perlu nafkah dari bapak karena ibu hanya jual kue dan hasilnya naik turun. Mohon arahannya Ustaz, jazakallahu khair. Nas'alullah husnul khatimah. Kita mohon sama Allah semoga kita mati husnul khatimah. Artinya orang yang muslim belum tentu mati Islam. Orang yang hafal Quran nggak ada jaminan juga mati di atas Islam. Apalagi orang-orang yang seperti yang barusan kita lihat ya, semoga Allah memberikan istiqamah kepada dia. Ketika antum menyatakan keislaman, hendaklah antum bergabung dengan saudara-saudara sesama muslim. Antum belajar bagaimana Islam yang benar, yang dengan itu antum juga bisa berdakwah kepada abah antum. Kalau tadi disebutkan di sana antum mengangkat suara keras kepada bapak, itu sebenarnya adab yang tidak benar. Walaupun bapak melakukan kesyirikan, walaupun bapak menyuruh anaknya melakukan kesyirikan, kata Allah Azza wa Jalla, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dampingi keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang baik. Maka nasihat ana, antum belajar bersama siapa? Bersama orang-orang yang alim ya, masjid sini umpamanya, belajar yang serius. Belajar serius itu belajar dalam satu pekan, belajar terus ya, hal-hal yang perlu antum ketahui, antum pelajari. Nanti setelah itu mungkin secara berkala antum tetap menjaga untuk berhubungan dengan masjid. Enggak disebutkan di umur berapa dia? Enggak disebutkan umurnya. Iya, kalau tadi dikatakan mudah-mudahan antum sudah dewasa, udah besar. Jangan bergantung sama bapak. Kalau antum dikatakan antum perlu nafkah dari bapak, antum perlu rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Dan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang maha memberikan rezeki dan dia maha kuat dan maha perkasa. Di antara yang menyebabkan orang rezekinya seret itu karena dia nggak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dia banyak bergantung kepada makhluk. Fulan. Ketika antum bergantung sama Allah Azza wa Jalla, Allah akan kasih rezeki kepada antum sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Tardu khimasan wa taruhu bitana. Burung tuh kita lihat tadi pagi tuh, burung pada terbang dalam kondisi lapar dia. Dia nggak punya kulkas di rumah. Antum pernah lihat? Dia punya uangnya taruh fulus, nggak ada. Musim hujan, musim kering, musim padi, nggak ada dia menyimpan sesuatu. Tapi dia yakin Allah akan kasih rezeki. Pagi hari dia berangkat dan dia pulang dalam kondisi kenyang. Dan nasihat anak buat antum tadi, antum bantu usaha ibu antum. Kemudian antum berusaha untuk mencari pekerjaan atau apa. Ketika antum masih sekolah, bisa seorang sekolah itu mendapatkan uang. Ya Allah jemaah, kalau anak lihat ya dulu kita waktu SD di masa anak, ada anaknya tetangga yang bawa es taruh di kantin ya, dia jualan, ada aja mereka lakukan. Ada yang ngumpulin kayu pada masa itu, ada yang kalau musim tanam padi dia ikut tanam padi. Banyak pintu-pintu rezeki, tapi pintu yang paling utama adalah bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga dengan cara itu antum bisa mandiri dan antum tetap mendakwain bapak antum. Antum datang ke bapak antum, sampaikan kepada bapak, ayah aku minta maaf ayah, kemarin mungkin aku ngangkat suara, aku marah-marah, aku minta maaf.
Nggak seperti itu, ternyata Islam mengajarkan aku berbakti kepada orang tua. Nah, mudah-mudahan dengan cara itu bapakmu ya hatinya semakin lembut dan menerima agama Allah ini. Hada wallahu a'lam bishawab. Berapa soal lagi Ustaz? Masih banyak kita yang soal. Kayaknya 2 pertanyaan lagi. 2 ya. Bismillah. Nah. Ini pertanyaan Ustaz. Saya bertetangga dengan mertua. Saya sebagai pemimpin rumah tangga kadang tidak didengarkan karena istri lebih dengerin ibunya. Gimana sikap saya sebagai suami? Barakallahu fikum. Allahu Akbar ya. Ini masalah terjadi karena banyak orang tua yang tidak belajar. Kenapa menuntut ilmu itu wajib? Karena dengan ilmu semuanya jadi terang. Orang akan tahu mana hakku, mana kewajibanku, mana tugasku, dan mana yang harusnya aku kerjakan lebih dahulu, mana yang lebih utama dan mana yang boleh ditunda. Berkaitan dengan orang tua, orang tua itu sebelum anak-anaknya menikah, anak perempuannya menikah, maka anak-anak itu ya harus taat dan nurut sama orang tuanya. Tapi tatkala sang bapak menikahkan putrinya dan sang laki-laki mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, selesai. Surga dan nerakanya istri adalah suaminya. Cuma ini la ibu tahu wala istri faham. Dan ini juga masalahnya kembali kepada antum ketika menikah dengan orang yang tidak dzatud din, dengan wanita yang tidak faham dengan agama, sehingga dia pakai perasaan. Dia mengatakan gimana ibu anak? Ibu anak kan surga anak. Doa ibu anak kan mustajab. Nggak ada doanya suami mustajab. Ada doanya suami mustajab apa doanya ibu yang mustajab? Doanya ibu kan? Doanya orang tua yang mustajab. Ketika orang ini pakai perasaan, dia lupa bahwasannya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Itu suami. Baik, apa yang harus dilakukan suami sekarang? Hidup bertetanggaan sama ibu, kemudian sama ibu mertua ya, sama mertua. Kemudian sang istri lebih mendengarkan ibu. Maka engkau jalin hubungan baik dengan mertua. Jalin hubungan baik, hormatin mertuamu, muliakan mertuamu. Di mana engkau bisa satu suara sama ibu mertua untuk ngurusin istri. Jadi perlu kadangkala kita dekat sama ibu mertua. Kalau memang anak ini lebih dengar sama ibu, lalu antum bawa istrimu kajian, ajari di rumah, atau bawa yuk kita ngaji, ajarin tentang masalah rukun Islam, rukun iman ya. Setelah dia terkenal sama Allah, dia jadi tahu oh ternyata Allah nyuruh aku itu lebih taat sama suamiku gitu. Kalau bapak memanggil fulana, ibu manggil fulana, terus istri manggil fulana, sini. Ini bapak ibu manggil, suami juga manggil. Mana yang harus didahulukan? Suaminya. Kadang-kala orang tua mengatakan, Ustaz, anak yang membesarkan itu anak, anak yang menyekolahkan itu anak. Ibunya mengatakan, saya yang hamil 9 bulan. Kata suami, iya tapi kok dikawinkan sama aku? Kan sudah diberikan kepada aku. Iya, ada serah terima di situ yang orang kadang-kadang nggak paham. Coba lihat antum, kalau rumah antum sudah antum serahkan kepada orang lain, antum punya kuasa dengan rumah itu? Nggak bisa, antum sudah serahkan. Mau diserahkan hibah nih, aku berikan kepadamu, ya sudah milik orang itu. Mau dijual sama orang itu, mau ditempatin, mau dicat warna hijau, warna merah, apa punya dia. Antum sudah serahkan. Selama dalam ketaatan kepada Allah tentunya. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Istri ana sering dengar kajian tapi via YouTube. Kalau diajak datang kajian langsung susah, banyak alasan. Bagaimana cara menasihatinya dan membujuknya agar mau diajak datang hadir kajian? Syukran. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, untuk perempuan ya memang lebih utama dia di rumah. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalian tinggallah di rumah-rumah kalian. Perempuan itu kalau keluar ya jangan tabarruj, jangan berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah.
Namun terkadang di rumah itu dia ngaji via YouTube, yang ngaji nggak ngaji. Gimana ngaji nggak ngaji? Dia setel YouTube-nya, dia main handphone, dia sambil tiduran, akhirnya kadang-kadang nggak fokus. Maka kalau bisa ada kajian perempuan, ikut kajian perempuan. Dulu di masa Nabi SAW, perempuan itu punya kajian khusus. Bahkan mereka datang mengatakan kepada Nabi SAW, ghalaba alaina rijal, ghalabaka alaina rijal. Laki-laki ini selalu datang kepada kita, nggak bisa belajar, kita minta waktu khusus. Akhirnya sama Nabi SAW disuruh ke rumahnya fulana, Nabi yang datang ngisi kajian di sana buat perempuan-perempuan tersebut. Jadi kadangkala suasana itu mendukung orang untuk serius ngaji. Kadangkala berjumpa dengan kawan-kawan yang soleha itu menambah keimanan. Jadi kalau istri antum tadi nggak bisa ikut kajian ke masjid umpamanya, itu kajian perempuan-perempuan, antum lihat alasannya apa. Kalau alasannya ini enggak, ana nggak suka keluar rumah, ana lebih suka ngaji di sini, ya alhamdulillah. Tapi kalau dia suka ke pasar, suka ke pantai, kajian enggak, oh ini masalah ini. Karena ada suami-suami yang Masya Allah, dia tahu sholatnya wanita di rumah itu lebih baik daripada sholat di masjid. Dia kasih nasihat istrinya, istriku, engkau sholatnya di rumah, tetap engkau ibadah di rumah. Istri yang ngomong, bang aku mau ke masjid bang, lah fil bait, di rumah kata dia. Masya Allah, suami soleh. Terus istri yang ngomong, bang aku mau ke pasar bang, fadhol. Antum ke masjid nggak boleh ke pasar. Pasar itu tempatnya syaitan. Iya. Maka untuk istrimu itu tadi dilihat alasannya apa. Kalau alasan dia memang nggak ada, dia orangnya set, alhamdulillah, nggak suka keluar rumah, dia fokus didik anak-anak ya, insya Allah nggak ada masalah, tetap dia bisa ngaji di sana. Tapi kalau ternyata istrimu kemana-mana, tapi kalau diajak ke kajian banyak alasan, ya itu yang perlu diluruskan. Dan seorang istri hendaklah taat sama suaminya ya, ketika diajak kepada ketaatan kepada Allah. Barakallahu fikum. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Saya penjual nasi yang biasanya mendapat pesanan di mana kadang ada ucapan selamat ulang tahun ke sebuah instansi dan juga perbankan, bagaimana hukumnya Ustaz? Iya jemaah, berkaitan dengan ucapan selamat ulang tahun ya, Ana lihat itu termasuk ada unsur tasyabbuh dengan orang-orang non muslim. Dan kita tahu nenek-nenek kita itu nggak pernah ulang tahun ya. Bahkan kalau ditanya lahirnya kapan, wallahu alam, nggak tahu. Saya lahir waktu itu Belanda lagi makan bakso di mana? Anda dia sebenarnya loh jemaah, tidak terlalu mereka memikirkan dengan tanggal lahir itu jemaah. Dan kita tahu tanggal lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diperselisihkan. Ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang tanggal 8, ada yang tanggal 12, ada yang bulan Ramadan ya. Tapi yang masyhur tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ketika kita menjual barang itu, kita boleh jual nasi kepada siapapun ya. Tapi ketika kita harus memberikan tulisan ya, selamat ulang tahun ini dan itu, sebenarnya selamat ulang tahun itu selamat mati ya. Karena umur kita itu bukan bertambah tapi berkurang. Waktu kita itu kalau ditetapkan 60 tahun umur kita, setiap tahun itu berkurang. Ketika berkurang seharusnya orang itu bersyukur apa bersedih? Dia sedih, ya Allah, entah berapa lama lagi anak akan hidup. Maka lebih baik tadi jual bebas. Antum mau jual ke orang dari bank, perbankan, beli nasi, nggak apa-apa juga kita jual kepada mereka. Selama di situ tidak ada unsur ta'awun, karena mereka butuh makan, mereka beli makanan dari kita, insya Allah nggak ada masalah ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, kadang untuk perorangan ada ucapan barakallahu fi umrik, semoga Allah memberkati umur. Ya doakanlah tiap hari, nggak harus nunggu
ulang tahun, barakallahu fi umrik. Masa setahun sekali antum doakan dia, barakallahu fi umrik ya, nanti tahun depan ana doakan lagi antum ya, seperti itu kan. Tidaklah, antum ketemu ahlan barakallahu fi umrik, ketemu lagi ternyata antum masih hidup, barakallahu fiik ya. Nah, hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, bagaimana hukum seorang istri yang dipaksa suami untuk berbohong di depan hakim saat persidangan permohonan poligami? Sejujurnya istri masih keberatan dikarenakan banyak kezaliman suami terhadap keluarganya, termasuk nafkah batin yang kurang. Suami berdalih keridhaan suami terhadap istri itu lebih utama. Jazakallah khair. Iya, jadi jamaah, sebenarnya seorang menikah lebih dari satu itu tidak perlu izin dari istri. Makanya pernikahan kedua, ketiga, keempat, walaupun tidak ada legalitas dari pemerintah, secara agama dianggap sah. Tadayunan nikahnya sah, tapi qadaan secara pengadilan memang belum. Dia nggak punya surat nikah. Jadi kalau bicara dipaksa bohong, Anda nggak tahu bohong yang seperti apa ya. Kalau istrinya memang agak ruwet ya, terus saya sampaikan, birokrasi dan urusan untuk ngurus poligami ini memang dipersulit sekali. Sesuatu yang seharusnya dimudahkan malah dipersulit. Kalau dia berbohong umpamanya, Anda nggak tahu berbohongnya seperti apa. Boleh jadi tadi dikatakan, ditanya, emangnya suami sudah memuaskan engkau? Padahal katanya kan belum sebenarnya, Ustaz. Belum itu mungkin dalam versi istri. Karena ada orang mau poligami, dia kepingin punya anak banyak umpamanya jamaah. Iya, dia sudah memberikan kepada istrinya haknya. Dia tidak menzalimin istri dalam urusan ranjang, hak itu diberikan. Tapi bukan yang berlebih jamaah. Kan ada orang yang mungkin memang berlebih syahwatnya, tapi ada orang yang biasa-biasa aja. Tapi anak mau nikah lagi karena anak kepingin punya banyak anak gitu loh. Jadi tujuan pernikahan itu bukan hanya urusan ranjang. Ada urusannya enggak, anak kepingin punya banyak anak, atau dia ingin menolong seseorang, dia menikah lagi. Dia mungkin punya kerabat ini tuh kayaknya hidupnya susah, akhirnya dia tolong dengan dia nikahin umpamanya. Ada banyak tujuan pernikahan. Jadi kalau yang ditanyakan oleh hakim itu urusan ranjang, dan urusan ranjang itu menjadi hal yang sangat apa ya, sangat memutuskan pertimbangan hakim, dan sang suami melakukan itu bukan karena urusan dunia, untuk urusan akhirat, ya semoga Allah mengampuni ya. Semoga Allah mengampuni. Tapi sekali lagi ya, buat wanita yang tadi suaminya mungkin mau nikah lagi, yang sejatinya nggak perlu izin dari istri, dan itu hak suami. Antum punya hak, punya istri berapa jamaah? Hak antum. Apa haknya istri? Haknya antum. Tapi Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka cukup satu. Kalau kiranya istri melihat suaminya zalim, tadi apa katanya? Banyak kezaliman suami terhadap keluarganya. Kalau engkau merasa suamimu zalim, engkau silakan gugat cerai. Tapi hal itu tidak menghalangi dia untuk nikah lagi. Karena dia nikah lagi nggak perlu izin sama istri tadi. Tapi kalau engkau merasa suami anak zalim, Ustaz, tapi anak menerima kezaliman dia selama ini. Tapi kalau dia nikah lagi kayaknya kezaliman di atas kezaliman, seperti itu. Artinya ada istri yang dia nerima kezaliman suaminya, dia sabar. Tapi kalau dia udah nikah lagi, anak rasa bukan karena nikah laginya, Ustaz, karena anak nggak tahan dengan kezaliman dia, maka dia gugat cerai umpamanya setelah itu.
Tapi kalau suaminya baik-baik saja, ya ana rasa hendaklah sang istri menerima hal itu. Dan sebelum istri gugat cerai suaminya, tolong bermusyawarah. Suamimu yang kayak gitu itu banyak yang nunggu. Suamimu yang menurut engkau itu kurang baik, banyak perempuan yang mau nggak dapat suami kayak gitu. Karena kondisi sekarang wanita begitu banyaknya ya. Dan banyak di antara mereka juga yang tidak menikah. Maka jangan tergesa-gesa untuk memutuskan menggugat cerai. Udahlah, terima, sabar, dan semoga kesabaranmu berbuah surga Allah SWT. Karena menjadi istri pertama harus sabar, menjadi istri kedua harus sabar, menjadi janda harus sabar. Sama. Oke, iya Ustaz, lakinya seneng-seneng aja. Loh, antum berpikir laki-laki bersenang-senang aja? Dia banyak yang dia pikirkan. Ada amanah dan tanggung jawab besar yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bicara bersenang-senang di atas ranjang itu, berapa lama sih jemaah? Anggap 1 jam. Setelah itu dia harus ngurusin tanggung jawabnya sebagai seorang suami, tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, tanggung jawabnya sebagai seorang menantu. Ada banyak yang harus dia pikirkan di sana. Maka sama-sama ujian. Seorang laki-laki yang menikah lebih dari 1, antum diuji sama Allah. Antum bisa lulus dan antum bisa nggak lulus dalam ujian itu. Seorang istri juga sama. Yang jadi istri kedua boleh jadi anti zalim. Karena ada wanita-wanita yang jadi istri kedua yang maksa suaminya untuk menceraikan yang pertama. Dia dengan memberikan pelayanan yang lebih ini dan itu, dengan harapan sang suami menceraikan yang pertama. Atau sama, yang pertama juga berharap suaminya menceraikan yang kedua. Janganlah, nggak lama kita hidup. Maka nanti di surga ada bidadari yang nggak cemburu dan tidak dicemburui jemaah. Dan semoga wanita-wanita itu jadi bidadari surga. Barakallahu fikum. Tapi ini pertanyaan terakhir Ustadz, untuk perceraian yang sudah sampai tahap dapat surat cerai dari pengadilan agama, itu menurut hukum sudah talak berapa? Sudah bercerai 10 tahun, mau rujuk kembali, sedangkan mantan suami sudah beberapa kali menikah lagi dan mantan istri belum pernah menikah lagi. Bagaimana hukum perceraian yang dulu dan bagaimana cara rujuk kembali? Karena dalam pernikahan yang dulu mereka sudah memiliki 3 orang anak. Jazakallah khair. Masya Allah jamaah ya. Iya, yang pertama, hukum cerai jatuh itu secara agama apabila suami menceraikan istrinya. Dia katakan kepada istrinya, aku ceraikan kamu, jatuh. Walaupun tidak ada surat cerai. Kalau ada surat cerai biasanya bisa dipastikan jatuh cerainya. Karena boleh jadi memang pengadilan sudah melihat imma suami anti menceraikan, imma anti yang gugat cerai pada waktu itu, kemudian hakim memutuskan anti bercerai. Itu jatuh cerainya. Taib. Kalau dikatakan sudah talak berapa, ya nggak tahu suami anti sudah menalak anti berapa kali. Karena anti nggak nikah lagi nih. Kalau ternyata sudah menalak anti 3 kali, nggak bisa rujuk sama anti walaupun setelah 20 tahun. Karena syarat rujuk atau syarat kembali kepada istri yang diceraikan 3 kali itu, Allah mengatakan Jalla Jalaluh, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a. Kalau dia menceraikan yang ketiga, nggak halal dia rujuk sampai istri ini menikah dengan orang lain. Kalau setelah menikah sama orang lain kemudian ada ketidakcocokan lalu diceraikan, baru suaminya ini boleh menikahin perempuan ini. Jadi ini yang perlu anti pastikan. Anti sebenarnya sudah berapa kali diceraikan. Kalau urusan pengadilan, mungkin pengadilan cuma talak 1. Itu secara pengadilan. Tapi secara agama boleh jadi sudah 3 kali. Itu yang perlu dipastikan. Tapi kalau sudah dipastikan ternyata memang talak 1 seperti itu, maka rujuknya menikah baru.
Karena bahasa rujuk itu lebih di masa iddah, dirujuk. Dan buat para wanita yang ingat, kalau anti di masa iddah diceraikan oleh suami, cerai pertama, lalu setelah 2 pekan suami mengatakan sudah aku rujuk kamu, istri nggak bisa mengatakan aku sudah nggak mau lagi sama engkau bang. Nggak bisa, karena dia posisinya masih istri, tinggal dirujuk. Nggak perlu orang tuanya ridho, nggak perlu izin dari walinya, nggak perlu, suaminya yang rujuk. Tapi kalau seperti ini sudah keluar masa iddah, maka perlu pernikahan baru. Jadi kalau bicara pernikahan baru, ya silahkan dilamar. Kalau ternyata diterima lamaranmu, silahkan menikah dengan wali dari pihak sang istri, kemudian 2 saksi dan ada mahar yang ditetapkan di situ, silahkan menikah. Tapi sekali lagi, kalau ternyata sudah talak 3 nggak boleh, walaupun sudah 10 tahun, karena syaratnya harus menikah terlebih dahulu wanita ini dengan laki-laki lain. Barakallahu fiik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu